Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi Matematika 2 tentang integral rangkap 2. Berikut untuk penjelasannya. Untuk definisi dari integral rangkap 2 yaitu integral ganda dari suatu fungsi f(x)y di suatu domain D dalam bidang xy. Integral ini sering digunakan dalam berbagai konteks matematika, fisika, dan teknik untuk menghitung luas daerah dan berbagai properti lainnya yang bergantung pada dua variabel. Notasi integral rangkap 2 umumnya dituliskan sebagai double integral D f(x)y dx dy, di mana f(x)y adalah fungsi yang diintegrasikan dan D adalah domain integrasi di bidang xy. Proses perhitungan integral rangkap 2 melibatkan membagi domain D menjadi bagian-bagian kecil, menghitung kontribusi dari masing-masing bagian tersebut, dan kemudian menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai integral yang akurat. Berikut terdapat persegi panjang yang dibatasi oleh S, R, K, dan N. Untuk menghitung integral rangkap 2 dimulai dari integral yang dalam, kemudian integral yang luar. Maka didapatkan A sama dengan integral dengan batas X, R sampai dengan S, di mana untuk yang bawah merupakan batas kiri dan yang atas merupakan batas kanan. Dilihat dari gambar persegi panjang, maka batas kirinya yaitu R, lalu batas kanannya adalah S. Untuk yang Y, berarti K menjadi batas bawah dan M menjadi batas atas. K menjadi batas bawah dan M menjadi batas atas. Maka didapatkan integral X R sampai S dan integral batas Y K sampai M dy dx. Maka karena dy dx, maka dikerjakan terlebih dahulu dengan mengintegrasikan terhadap y. Maka integral x sama dengan r sampai s, y dengan batas y k sampai m. Maka untuk batas k sampai m dimasukkan ke dalam y, maka didapatkan integral x r sampai s m dikurangi k dx. Karena m dan k adalah konstanta, maka a sama dengan m dikurangi k dikalikan dengan x. X ini didapatkan dengan mengintegrasikan terhadap X dengan batas R sampai dengan S. Maka untuk batas-batas X dimasukkan ke dalam X, maka didapatkan M dikurangi K dikalikan S dikurangi R. Sehingga A sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Jika tidak menggunakan integral rangkap 2, cara menghitung luas persegi panjang yaitu rumusnya panjang dikalikan dengan lebar. Maka untuk rumus integral tadi membuktikan bahwa rumusnya benar dengan panjang M dikurangi dengan K, M dikurangi dengan K, maka didapatkan sisi panjangnya. Lalu untuk S dikurangkan dengan R, maka didapatkan sisi lebarnya. Pertama, fx diintegrasikan terhadap x di mana y dianggap konstan dengan batas-batas x sama dengan x1 sampai x sama dengan x2. Hasilnya kemudian diintegrasikan terhadap y dengan batas y sama dengan y1 sampai y sama dengan y2. Maka untuk rumus integral rangkap 2 yaitu double integral dengan batas Y1 sampai Y2 dan X1 sampai X2 fxy dx dy. Berikut terdapat contoh
hitung hasil integral rangkap 2 dari double integral dengan batas x1 sampai 2 dan batas dengan batas y1 sampai 2 dan batas x sama dengan 2 sampai 4 dengan fungsi x plus 2y dx dy. Karena dx dy, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengintegrasikan terhadap x. Di mana x jika diintegrasikan terhadap x, maka didapatkan x kuadrat per 2. Dan 2y diintegrasikan terhadap x, maka didapatkan 2xy dengan batas x2 sampai 4 dy. Maka untuk batas 2 dan 4 dimasukkan ke dalam X, maka didapatkan hasil 8 plus 8Y dikurangkan dengan 2 plus 4Y dy. Maka untuk hasilnya dijumlahkan dan didapatkan 6 plus 4Y dy. Setelah itu, diintegrasikan kembali terhadap X, di mana 6 jika diintegrasikan terhadap Y, maka didapatkan 6Y. Lalu 4Y jika diintegrasikan terhadap Y, maka didapatkan 2Y kuadrat. Maka fungsi yang didapatkan setelah diintegrasikan terhadap X dan Y adalah 6Y plus 2Y kuadrat dengan batas 1 sampai 2. Maka untuk batas-batasnya dimasukkan ke dalam Y dan didapatkan hasil 12 plus 8 dikurangkan dengan 6 plus 2, maka didapatkan hasil 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Maka hasil integral rangkap 2 dari double integral dengan batas y sama dengan 1 sampai 2 dan batas x2 sampai 4 dengan fungsi x plus 2y dx dy adalah 12. Selanjutnya menghitung luas, fungsi z sama dengan fxy, continuous dalam daerah tertutup S, di mana daerah S dibatasi oleh kurva y sama dengan fx, kurva y sama dengan gx, garis lurus x sama dengan a, dan garis lurus x sama dengan b. Maka didapatkan rumus integralnya yaitu integral x dengan batas a sampai b dan integral y batas fx sampai gx fxy dy dx. Kenapa di sini kita menggunakan dy dx bukan dx dy seperti sebelumnya? Nah, karena sebelumnya batas-batas x dan y itu merupakan konstanta, sedangkan untuk di sini itu batas y-nya merupakan sebuah fungsi. Nah, jika batas-batasnya sebuah fungsi, maka disarankan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Untuk dikerjakan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sebuah angka untuk hasil akhirnya. Jika dikerjakan terhadap X terlebih dahulu, maka hasil dari luasnya nanti berupa fungsi, bukan merupakan sebuah angka. Contohnya seperti, carilah luasan daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4X per 5, sumbu X dan garis X sama dengan 5. Jika do Y sama dengan 0 dan do X sama dengan 0, maka A sama dengan integral dengan batas 0 sampai 5 dan integral batas 0 sampai Y1 dy dx. Nah, Y1 tadi itu merupakan 4X per 5. Maka dikerjakan terlebih dahulu berarti diintegrasikan terhadap Y terlebih dahulu. Maka didapatkan integral batas 0 sampai 5Y, batas 0 sampai 1 sampai Y1 dx. Maka untuk Y1 dimasukkan ke dalam Y, maka didapatkan integral batas 0 sampai 5, 4X per 5 dx. Maka selanjutnya diintegralkan lagi terhadap X. Maka 4X per 5 jika diintegrasikan terhadap X, maka didapatkan 2X kuadrat per 5 dengan batas 0 sampai 5. Maka untuk luas dari segitiga ini yaitu 10. Berikut penjelasan mengapa batas atasnya itu menggunakan Y1.
Jika tidak menggunakan Y1 atau misalkan di sini terdapat angka 4, jika batas X-nya nanti 0 sampai 5 dan batas Y-nya 0 sampai 4, maka yang kita cari itu merupakan sebuah persegi, bukan sebuah segitiga. Nah, jika kita mencari segitiga, terdapat batas Y1 sama dengan 4X per 5. Maka dari itu, untuk batas atas Y tadi dimasukkan Y1, bukan dimasukkan sebuah angka. Selanjutnya mencari titik berat. Koordinat titik berat X bar, Y bar dari daerah S dengan luas L sama dengan double integral dx dy memenuhi hubungan berikut. X bar dikalikan dengan L sama dengan MY, di mana MY sama dengan double integral X dx dy. Lalu Y bar dikalikan dengan L sama dengan MX, di mana MX sama dengan double integral Y dx dy. Jadi untuk rumus X bar dan Y bar, untuk X bar, maka rumusnya yaitu MY dibagi dengan A, di mana untuk MY sama dengan double integral X dx dy, dan rumus untuk luas atau A yaitu double integral dx dy. Untuk Y bar itu kebalikan dari X, di mana rumusnya yaitu MX per A, di mana MX itu rumusnya double integral Y dx dy, dan untuk rumus luas yaitu double integral dx dy. Contohnya seperti ini. Hitunglah titik berat dari penampang segi 4 dengan lebar B dan tinggi H berikut. Jadi titik berat itu merupakan titik tengah suatu penampang. Nah, jika dilihat dari penampang segi 4 ini, jika tidak menggunakan integral, bisa langsung dikejakan. Jadi untuk titik beratnya nanti berada di setengah B dan juga setengah H. Jadi untuk X bar-nya, di mana batas X-nya itu 0 sampai B, dan batas Y-nya itu 0 sampai H. X dy dx. Per, untuk luasnya yaitu batasnya sama 0 sampai B, dan Y 0 sampai H dy dx. Maka yang pertama dilakukan karena dy dx, maka diintegrasikan terhadap Y, maka ini didapatkan sebenarnya X dikalikan dengan Y. Maka dimasukkan batas 0 sampai H. Lalu didapatkan X dikalikan H dx. Sama dengan luasnya. Pertama yaitu diintegrasikan terhadap Y terlebih dahulu. Lalu dimasukkan batas 0 sampai H, maka didapatkan hasil H dx. Lalu diintegrasikan terhadap X, maka ini didapatkan X kuadrat per 2 dikalikan H, lalu batasnya dimasukkan 0 sampai B, maka didapatkan hasil setengah B kuadrat H per, untuk luasnya X dikalikan H, lalu batas 0 sampai B dimasukkan, maka didapatkan hasil B dikalikan dengan H. Lalu ini bisa dicoret ya, bisa disederhanakan, B-nya dicoret, H-nya dicoret. Maka untuk X bar-nya itu didapatkan sebesar setengah dari B. Sama ya dengan yang tadi, jika tidak menggunakan integral, maka untuk titik tengahnya itu setengah B dan setengah H. Berikut juga berlaku dengan Y bar, namun dimulai dengan Y. Jika X bar tadi dimulai dengan X, maka untuk Y bar-nya didapatkan hasil setengah H. Selanjutnya yaitu momen inersia. Momen inersia bidang datar homogen pada daerah S dengan luas L sama dengan double integral dx dy terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah
sebagai berikut. Jadi untuk integral momen inersia terhadap sumbu X, rumusnya yaitu double integral Y kuadrat dx dy. Untuk terhadap sumbu X itu double integral X kuadrat dx dy. Contohnya seperti, hitunglah momen inersia dari penampang segi 4 terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan lebar B dan tinggi H berikut ini. Mungkin stepnya hampir sama dengan mencari titik berat tadi. Tapi yang membedakan adalah jika tadi X bar itu dimulai dengan X. Jika ini IX, inersia X itu dimulai dengan Y kuadrat. Jadi langkah pertama yaitu mengintegrasikan terhadap Y terlebih dahulu. Maka untuk integrasi dari Y kuadrat terhadap Y yaitu sepertiga Y pangkat 3. Lalu dimasukkan batas 0 sampai H, maka didapatkan sepertiga H pangkat 3 dx. Lalu diintegrasikan kembali terhadap X, maka didapatkan hasil sepertiga H pangkat 3x. Lalu batas B dimasukkan, maka didapatkan hasil sepertiga BH pangkat 3. Lalu untuk inersia Y itu sama stepnya dengan inersia X. Namun pembedanya adalah jika inersia Y itu dimulai dengan X kuadrat. Jika inersia X tadi itu dimulai dengan Y kuadrat. Nah, jika momen inersia dari penampang segi 4 terhadap titik berat, maka untuk batas-batasnya nanti bukan lagi 0 sampai B dan 0 sampai H, melainkan terhadap titik berat, maka untuk batas X-nya nanti itu minus di sebelah sini itu minus setengah B, lalu yang di sebelah kanan yaitu setengah B. Untuk batas Y-nya yang di sebelah sini yaitu minus setengah H, lalu untuk batas A-nya atasnya nanti itu setengah H. Untuk stepnya sama, mencari momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang membedakan adalah batas-batas integralnya saja. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.